tadi saya sampaikan regulasinya yang harus mengejar. Regulasinya yang mengejar. Yang bikin Dan regulasi kita siapa? itu yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, bulan-bulan bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Loh, regulasi bulan ruwet yang bikin siapa? Yang bikin ruwet siapa? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijaya Nabi wa alihi, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pidato Pak Jokowi. Gue sampai bingung, ini Pak Jokowi sebagai presiden nasihati Jokowi atau Jokowi nasihati presiden, ya. Kita bingung gini sama Pak Jokowi tentang masalah apa nih ya, kalau nggak salah tentang penjajahan ekonomi, TikTok Shop. Ini beliau pidato, ya, Jokowi ini pidato. Ini apa Pak Jokowi lagi ngeritik presiden gitu? Kita kagak paham juga, ya. Kita lihat aja dulu videonya ya guys. Ini seperti biasa ya, gue reaksi dulu. Nanti di akhirnya gue kasih video fullnya gitu ya. Ya namanya reaksi ya harus di pause begitulah ya. Karena namanya reaksi. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kaget kemarin setelah rapat disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Baru kaget Pak. Aduh. Iya Pak. 123 juta orang masuk di aplikasi itu. Dan Pak Jokowi baru kaget. Hanya dalam hitungan bulan. Karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Gue antara mau nangis sama mau ketawa gue. Ini kritikan Pak Presiden buat kritikan ini kritikan Jokowi buat Presiden kali ya. Aduh, kemana aja? Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga
mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat digital nomad di Bali dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bagus kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Bagus kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Tapi selama ini kayaknya kita yang dimanfaatkan mereka ya Pak ya. Wi, jangan salah ngomong be, jangan salah ngomong. Tahan. Tapi yang sering dan harus saya ingatkan, karena potensinya tadi 11 triliun, 11.250 triliun. 11.250 triliun potensinya. Gue jadi inget yang di kantongnya siapa itu? Ngeri sedap nih, salah ngomong kita, digerungin ntar kita. Tapi menggemaskan guys. 11.250 triliun rupiah. Hati-hati. Hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Kita tidak boleh menjadi pasar saja. Ini yang masalah, kalau nggak salah ini masalah TikTok, kalau nggak salah TikTok Shop. Terus masalah lahan tambang, ini apa Yong? Oh, iya keren. Keren, tahan ya be, tahan. Potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Ya, jadi pemain di itu. Terus PKA Cina mestinya kan kita jadi pemain, tapi nanti jawabannya kayak Pak Ganjar nih. Emang kamu bisa gantikan? Was. Iya deh ya, guys, ini tahan. Ini gua rasa Pak Jokowi lagi mengkritik presiden kayaknya, ya. Aduh, lanjut. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Ini yang hadir orang-orang keren loh ini. Orang-orang berpangkat, dibatasi limit waktu kita. Teman-teman saya menyampaikan waktunya hanya 2 tahun. 2 tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin. Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta digital kita. Ini yang bukan barang yang mudah. Bukan barang yang mudah, tapi baru sadar sekarang. Iya, gimana tuh? Ini Pak Jokowi lagi ngomongin siapa sih? Gue kadang bingung, ya Allah, bantu ya guys. Rada cekot-cekot pala gue begini nih. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Nah kan jenderal ini apa, jenderal apa, kolonel apa itu pokoknya pangkat-pangkat. Aduh, kita jangan jadi konsumen saja. Yang yang bikin kebijakan siapa? Mi, beban gue Mi, ya Allah. Begini amat ya Rob. Jadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90% hati-hati, barangnya barang impor. Yang ngasih kebijakan barang impor siapa sih ya? Lebih bahaya lagi. Produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Karena harganya sangat murah. Aduh. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Udah lama Bapak. Ini yang salah siapa sini?
Gue aja ngelihat itu harga-harga kadang-kadang di TikTok Shop itu gue pernah lihat tripod harganya lampu digital ada 600 rupiah. Mereka udah bukan nyari untung tapi untuk matiin pasar. Tapi masa iya Pak Jokowi baru tahu atau ini jenderal, ada jenderal bintang 1, aduh. Iya ini jenderal lo ini. Pak Jokowi. Wah, ini kayaknya Pak Jokowi lagi kritik presiden ini. Lanjut ya guys. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen tetapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi yang masuk ke sana produsen dari produsen-produsen dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Iya. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Nggak usah jauh-jauh di ASEAN dulu. Ini bapak ini lagi bingung dia ini. Ini ngomongin kemana gitu kali ya. Minta ekspor ke ASEAN dulu. Yang suka datengin barang impor siapa sih Pak? Itu orangnya siapa sih ya? Masa kagak paham omongan Pak Jokowi? Kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan. Nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Terus PSN itu apa? Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Kita dijajah secara ekonomi. No komen gue no komen. Udah lu aja yang komen di bawah ya. Beliau nggak mau dijajah secara ekonomi. Yang biasa bikin kebijakan impor siapa, yang bikin kebijakan datengin TK asing siapa, yang datengin investor siapa, investor asing. Kayaknya Pak Jokowi lagi ngeritik Pak Presiden ini kayaknya. Kayaknya ya. Lanjut guys. Mungkin awal-awal harganya masih 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. 500 juta mau apa? Lu 500 juta? Nggak bisa apa-apa kita. Karena sudah ketergantungan di situ. Nah. Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Kedaulatan seluruh Pak, kalau bisa Pak ya. Kedaulatan rakyat, kedaulatan tanah. Itu Omnibus Law kesehatan, gimana kedaulatan tubuh kita. Ya Pak, bilangin dah Pak Presiden ya Pak ya. Kedaulatan itu penting. Ya Allah. Berat loh guys, konten ini berat. Karena kita harus menjaga. Jangan sampai terucap sesuatu yang membuat sesuatu itu jadi sesuatu yang bisa sesuatu untuk sesuatu jadi satu asu. Nah gitu. Ya, jangan. Tahan. Tadi saya sampaikan regulasinya yang harus mengejar. Regulasinya yang mengejar. Yang bikin Dan regulasi kita siapa? itu yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana. Bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Loh, regulasi bulan ruwet, yang bikin siapa? Yang bikin ruwet siapa? Benar guys, sumpah ini beban. Gue udah pengen nyeplos, tapi tahan be, tahan. Jangan sampai nyeplos. Lanjut. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Iya Pak, lindungi Pak. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau nggak bisa 100% barang kita, ya paling tidak 90%, 80% kandungan lokalnya. Yang datengin dikasih, gue kagak kuat nahan, tapi tahan lah. Ya, ini Pak Jokowi lagi kritik presiden. Lanjut.
Jaga betul yang namanya aset digital kita. Jaga betul. Jaga. Data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Tuh, lu lihat ya para petinggi-petinggi semua ini yang dengerin. Ini rada berat guys, rada berat. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Lu baru tahu. Sekarang kalau 2024 Bapak ya, salah. Mungkin kan gua nyeplos. Aduh, gak bahaya tak? Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Iya. Iya, Pak. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Iya, iya Pak. Luar biasa loh ini Pak Jokowi, ya luar biasa. Nah cuman yang jadi masalah ya lu tahu sendiri. Jadi kayaknya Pak Jokowi sedang mengkritik pemerintahan presiden sekarang, ya kan? Ini harus benar-benar ya, tolong diperhatikan. Dan gua pamit dulu deh guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lu sekarang lu tonton video ini full dan lu komentar yang baik di bawah ya. Gua nggak mau nahan sendirian ya. Gua nyari temen. Lu komentar yang baik di bawah deh ya. Lu komentar ini gua tunjukin video fullnya. Nah, lu tonton deh ini. Saya kaget kemarin setelah rapat disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa. Sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan. Karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat digital nomad di Bali, dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bagus kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Tapi yang sering dan harus saya ingatkan, karena potensinya tadi 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah, hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan hanya waktunya hanya 2 tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya 2 tahun. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita? Ini yang bukan barang yang mudah. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja.
Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi yang masuk ke sana produsen, dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Nggak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan. Nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. 500 juta mau apa? Udah, nggak bisa apa-apa kita. Karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Tadi saya sampaikan regulasinya yang harus mengejar. Dan kita itu kalau yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau nggak bisa 100% barang kita, ya paling tidak 90%, 80% kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul. Data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.